Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita mulai tadabbur Al-Quran. Kita mulai dari surah Al-Alaq, yaitu 5 ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama mengetahui menjelang turunnya surah Al-Alaq ini, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering melakukan tahannus atau ta'abbud fi ghari Hira, di Gua Hira, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut agama atuknya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah turun 5 ayat ini, terputus wahyu. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun setengah, dan ada yang mengatakan 3 tahun. Dari 5 pandangan ini tidak ada satu pandangan pun yang memiliki dalil yang kuat, tapi bahwa wahyu itu terputus memang jelas. Itu riwayatnya dari Sahih Bukhari. Nah, saudara-saudara sekalian, mengenai turunnya wahyu yang pertama ini diceritakan oleh istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah." Yang pertama sekali, ya, dimulai dengan turunnya wahyu itu sebelum turunnya surah Al-Alaq, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermimpi. Mimpinya adalah mimpi yang baik. Nah, mimpi yang baik itu sangat nyata sekali dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat nyatanya itu disebutkan oleh di dalam riwayat ini, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla faliqis subhi. Dan tidaklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermimpi kecuali mimpinya itu sangat jelas sekali, sehingga selalu dikatakan sesuatu yang sangat jelas itu ja'at mithla faliqis subhi, dia datang seperti cahaya subuh, tidak perlu ditakwil lagi. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sekali melakukan al-khala. Al-khala ini tadi sudah kita sebutkan adalah beribadah di Gua Hira. Beberapa hari di sana, dan kadang beliau ketika rindu kepada istrinya, beliau pulang mengambil bekalan kembali, kemudian kembali lagi ke Gua Hira melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah datang pada saatnya malaikat Jibril. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa malaikat Jibril itu datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril binamatin min dibash, bahwa Jibril alaihissalam itu datang dengan memakai pakaian yang ada sutranya. Fihi kitab, itu dia membawa apa? Membawa kitab, sesuatu yang tertulis. Karena itulah kemudian malaikat Jibril setelah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Iqra", bacalah. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana biqari", saya tidak bisa membaca. Kemudian kata Nabi, malaikat Jibril alaihissalam memeluknya sampai kemudian Rasulullah itu kesusahan untuk bernafas. Kemudian dilepaskan kembali oleh malaikat Jibril dan diperintahkan lagi untuk membaca. Iqra, bacalah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "Ma ana biqari", saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi seerat-eratnya sampai Rasulullah susah untuk bernafas, kemudian dilepaskan lagi, suruh baca lagi.
Begitulah sampai 3 kali. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa membaca. Karena itu disebut dengan istilah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini dalil yang pertama dari hadis di dalam Sahih Bukhari. Dalil yang kedua adalah di dalam surah Al-Ankabut ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin." Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, sebelum Al-Qur'an ini, sesuatu kitab pun. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu juga tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Kalau itu yang terjadi, kalau kamu bisa membaca dan menulis, idzan lartaba al-mubtilun, tentu ya benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Ini dalil dari Al-Qur'an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalil yang berikutnya adalah seperti yang terdapat di dalam sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu bahwa perjanjian itu terjadi antara Suhail yang mewakili orang-orang Quraisy, Suhail bin Amr, dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menulis, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menulis isi perjanjian itu. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian Suhail berkata, "La a'rif hadza." Saya tidak tahu itu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, walakin uktub bismikallahumma. Akan tetapi tulis dengan namamu ya Allah. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oke, uktub bismikallahumma. Maka kemudian ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Nabi, uktub, tulis lagi, hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail bin Amr. Ini adalah perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail ibn Amr. Maka ketika itu qala Suhail berkata, saya tidak setuju. Lau syahidtu annaka Rasulullah lam uqatilka. Kalau sekiranya saya mengakui engkau itu adalah Rasulullah, tentu saya tidak akan memerangimu. Saya tidak setuju. Uktub ismaka wasma abika. Tulis namamu dan nama ayahmu. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uktub hadza ma salaha alaihi Muhammadun ibnu Abdillah Suhail bin Amr. Ini adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Saudara-saudara sekalian, dalam riwayat yang lain, sebenarnya Ali sudah menulis perkataan ini adalah perjanjian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr. Sudah ditulis. Akan tetapi karena Suhail tidak setuju, dia minta dihapus. Silakan hapus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk menghapus perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, mana tulisan Rasulullah itu, biar saya hapus. Akhirnya ditunjukkan oleh Ali tulisan Rasulullah dan dihapus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Hanya saudara-saudara sekalian, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis, itu bukanlah satu keaiban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru menunjukkan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan manusia yang hidup sekarang ini, kalau dia tidak bisa membaca dan menulis, itu adalah satu aib. Kenapa satu kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bayangkan,
30 juz, 114 surah itu hanya didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril tanpa ditulis, dan kemudian ketika minta ditasmikkan kembali, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengulanginya kembali, mampu untuk menyebutnya kembali. Nah, kalau sekiranya sekarang kalau dalam satu kelas ada murid yang setelah selesai pelajaran kemudian guru bertanya kepada murid itu, dia tidak mencatat dan tidak menulis, dia hanya dengar saja dari awal sampai habis, dan ketika gurunya mengatakan, wahai fulan, coba sebutkan apa yang telah ibu terangkan tadi atau bapak terangkan tadi dari awal sampai habis, maka pelajar tadi mampu untuk menyebutkan dari A sampai Z. Tentu kita akan mengatakan bahwa murid ini, pelajar ini adalah pelajar yang cerdas. Karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas. Itu salah satu sifat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fatonah. Baik. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah selesai, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumahnya. Gemetar hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai rumah dia bertemu dengan istrinya yang sangat dicintainya. Siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Maka karena menggigil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada istrinya untuk menyelimuti beliau. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, dan selimuti saya. Maka kemudian keluarganya menyelimuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian hilang rasa takut yang tadi dirasakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah tenang, barulah kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira tadi kepada istrinya. Dia ceritakan semuanya dan dia mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya takut atas diriku, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya takut akan terjadi sesuatu pada diriku, sesuatu yang tidak baik. Maka disinilah peran seorang istri yang luar biasa, istri yang salihah, yang senantiasa memberikan ketenangan kepada seorang suami. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla, sungguh tidak akan pernah, wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menghinakanmu ya Muhammad. Innaka, sungguh engkau ini adalah latasilur rahim, orang baik, orang yang rajin menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla, orang yang selalu membantu orang lain yang kesusahan. Orang yang tidak punya anak, yang tidak punya bapak, tidak punya kerabat, kamu bantu dia. Wa taksibul makdum, orang yang selalu memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Wa taqri ad-dhaifa, engkau adalah orang yang suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibi al-haq, dan setiap kali ada orang sedih, engkau datang untuk mengembirakannya. Engkau ini adalah orang yang mulia. Karena itu sesuatu yang datang pada engkau, sesuatu yang terjadi pada engkau, ini bukan tanda sesuatu yang buruk, ini adalah sesuatu yang baik. Luar biasa, saudara sekalian, peran seorang istri yang salihah. Fantalaqat bihi Khadijah, itu kemudian Khadijah membawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Ini adalah ibna ammi Khadijah, anak pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seseorang yang sudah tadi asalnya dia minal hunafa, lurus. Kemudian dia masuk agama Nasrani. Ya. Dia bisa menulis dengan bahasa Ibrani dan menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Ya. Dia sudah sangat tua dan buta ketika itu. Maka berkatalah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, ya bena ammi, wahai anak pamanku, isma mini bini akhika, dengarkan anak saudaramu ini. Maksudnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kemudian Waraqah mengatakan, "Ya bana akhi, madza tara?" Apa yang terjadi wahai saudaraku? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dilihatnya, apa yang terjadi pada dirinya. Maka ketika itu Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu, karena Waraqah ini adalah dihitung sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dia masuk Islam. Hadzal namus, yang datang kepadamu itu adalah namus. Apa itu namus? Namus ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang pernah datang berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Waraqah mengatakan, "Ya laitani fiha jaza'an." Kalau sekiranya saya ini masih muda. Laitani akunu hayyan, sekiranya saya masih hidup. In yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu akan mengusirmu dari negerimu. Maka mendengar berita itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian heran dan bertanya kepada Waraqah bin Naufal, kok bisa diprediksikan bahwa kaumnya akan mengusirnya dari negerinya? Maka kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah saya akan diusir oleh mereka? Apa kata Waraqah? Qala na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Tidak ada satu orang pun yang turun kepadanya wahyu seperti ini, sungguh dia akan dimusuhi. Jadi dari awal sudah diberitahukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa jalan dakwah ini adalah sukar, sulit, bukan jalan yang mudah. Itulah yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, dan itulah jalan para nabi dan semua para nabi yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Itu semuanya mengalami hal-hal yang sulit. Wa in yudrikni yaumuka, sekiranya itu terjadi nanti, kalau saya masih kuat, ansurka nasran mu'azzara, saya akan tolong kamu. Saya akan tolong kamu dengan sekuat tenaga yang aku miliki. Dan tidak berapa lama setelah itu Waraqah pun wafat. Tadi sudah kita sebutkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Waraqah ini sudah masuk Islam. Kemudian faqaral wahyu, terputuslah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan di atas tadi dengan 5 pandangan ulama. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mulai masuk tadabbur kepada 5 ayat ini. Nah, tadi dari awal, nanti siapa yang ingin bertanya silakan melalui ruang tanya jawab ya, ruang komentar, dipersilakan. Nah, berdasarkan wahyu yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini, itu kita pahami dari awal lagi Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Islam ini untuk membaca dan menulis. Umat Islam ini harus jadi pintar. Nah, sebuah bangsa, saudara-saudara sekalian, itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa bangkit dari keterbelakangannya kecuali dia harus membaca dan menulis. Harus unggul dalam ilmu pengetahuan. Kalau tidak, kita lihat bangsa itu akan mundur. Coba lihat rata-rata negara yang bangsanya itu rajin membaca dan menulis, itu bangsanya adalah bangsa yang maju, negara yang maju. Baik. Kita lihat sekarang, ya. Jadi apa yang harus kita baca? Paling tidak ada 2, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah yang harus kita baca itu ayat-ayat Qur'aniyah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat Qur'aniyah ini, ada hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadis itu memandu kita untuk kita baca Al-Quran. Baginda mengatakan, bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Mampu nggak kita khatam Quran setiap 3 hari? Artinya setiap 1 hari itu adalah 10 juz. Mampu? Mungkin berat. Nabi tahu. Nah,
kalau kamu tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari, kamu khatamkan setiap 10 hari. Artinya 1 hari 3 juz. Mampu kita? Rasanya mungkin juga agak berat. Nah, Nabi mengatakan kalau kamu tidak mampu, khatamkan Al-Quran setiap 30 hari. Ya paling tidak insya Allah 1 hari 1 juz. Lihat bagaimana panduan Rasulullah SAW untuk kita membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca sebetulnya. Ya, perintah membaca, perintah untuk memahami, dan sekaligus juga perintah untuk mengamalkan. Bukankah metodologi Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, kami baca 10 ayat, kami tidak berpindah kepada ayat berikutnya kecuali yang 10 ayat ini kami baca, kami fahami, dan kami amalkan. Baru kemudian kami berpindah kepada ayat berikutnya. Nah, begitu metodologi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Itu ayat Quran. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang wajib kita baca juga adalah apa yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Nah, kita lihat dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Ghashiyah dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa tidak? Mengapa kamu tidak mau untuk melihat? Kata yanzurun di sini bukan hanya sekedar melihat, tapi ada makna di sana melihat dan mengkaji, meneliti, dan kemudian membuat suatu kesimpulan. Kenapa kamu tidak mau melihat, meneliti ilal ibil, unta? Kaifa khuliqat? Bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang yang masyhur di saat itu adalah unta yang hidup di padang pasir. Tahu kita unta? Unta ini makhluk Allah yang sangat luar biasa, punya kelebihan. Dia mampu menyimpan air di dalam badannya. Pernah satu kisah Khalid ibn Walid dalam satu peperangan itu bawa unta. Ketika bekal makanan habis, minuman habis, dia menyembelih 100 ekor unta waktu itu, ya, dagingnya dimakan, dan air yang ada di dalam badan unta tadi yang merupakan simpanan di situ itu dijadikan minuman. Ya, dan airnya sama seperti kita mengambil dari sumber yang aslinya. Itu kelebihan unta. Dikajilah orang hewan. Unta ini kan hewan, maka orang akan mendapatkan ilmu apa? Ilmu zoologi, ilmu tentang hewan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kenapa kamu tidak mau melihat, mengkaji, meneliti bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit tanpa tiang. Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit itu ada bendanya. Bukankah langit itu ada pintunya? Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke langit, ada bendanya. Dan nanti ketika hari kiamat terjadi, langit itu meleleh. Langit itu jatuh berkeping-keping. Artinya sesuatu yang meleleh, sesuatu yang jatuh berkeping-keping berarti ada bendanya. Nah, bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang, dan juga disuruh mengkaji benda-benda yang ada di langit sana. Nah, ini artinya apa? Mengkaji benda langit, maka dapatlah ilmu astronomi. Silakan kaji. Allah perintahkan untuk mengkaji itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kenapa kamu tidak mau mengkaji gunung, bagaimana ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang kaji gunung, bagaimana terciptanya gunung, apa fungsi gunung? Maka lahirlah ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kenapa kamu tidak mau mengkaji bumi, bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kajilah bumi ini. Bagaimana dihamparkan Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah ilmu bumi. Perintah untuk mengkaji alam semesta. Ini bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Semuanya adalah ilmu.
dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ilmu tadi kita katakan, pertama ilmu Al-Qur'an, dan ini yang disebut dengan ilmu wahyu. Fungsinya adalah untuk panduan hidup manusia di atas dunia ini agar dia selamat dunia dan akhirat. Kemudian ilmu yang didapat melalui kajian, eksperimen. Ilmu ini adalah sebagai kemudahan untuk kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Agar manusia selalu membuat penemuan-penemuan baru yang gunanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk memudaratkan kehidupan manusia. Mari kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Orang lihat penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, la ayatin liulil albab. Sungguh itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Tidak bagi semua orang. Yang hanya bisa melihat itu tanda-tanda kebesaran Allah adalah ulil albab, orang-orang yang ada akalnya. Siapa mereka? Ulil albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyamah. Dijawab oleh ayat berikutnya. Ini tafsirul ayah bil ayah. Adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua keadaan. Allah sebutkan di sini qiyaman, baik dia dalam keadaan berdiri, wa qu'udan ataupun duduk, wa ala junubihim ataupun dalam keadaan berbaring. Kita kalau tidak berdiri duduk, kalau tidak duduk berbaring, artinya 24 jam keadaan kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka adalah mentafakuri dalam penciptaan langit dan bumi. Direnungi, dikaji penciptaan langit dan bumi. Dan hasil kajian itu keluarlah kekaguman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mengkaji dengan menggunakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, kami sudah kaji semuanya dan kami dapat satu kesimpulan. Tidak ada yang Engkau ciptakan satupun di atas muka bumi ini atau di langit sana batilan, sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Jadi hasil dari kajian itu adalah kekaguman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah yang kita inginkan. Semakin pintar, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berilmu, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin sombong, bukan semakin angkuh yang kemudian dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Faqina adzabannar. Tawadhu. Ya Allah, jagalah kami daripada api neraka. Makanya saudara-saudara sekalian, di dalam surah Al-Alaq tadi, Iqra, bacalah. Tapi ingat, saat engkau membaca, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca pakai iman. Harus menggunakan kekuatan iman. Sehingga ketika membaca, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dapat ilmu dari hasil penelitiannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ilmu yang didapatkan ini digunakan untuk kemaslahatan manusia. Dia takut untuk menggunakannya jika digunakan untuk mendatangkan mudarat kepada manusia. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingat alladzi khalaq. Ingat Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, kalau kamu dapat ilmu, ingat yang telah menciptakanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah cipta manusia, Allah tidak biarkan manusia hidup begitu saja,
Akan tetapi Allah berikan ilmu kepada mereka sehingga membuat mereka mudah dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan juga tengok, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan rasul membimbing mereka agar selamat dunia dan akhirat. Itulah bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Oke. Khalaqal insana min 'alaq. Wahai manusia, ingat Tuhan Allah yang telah menciptakanmu, menciptakan manusia semuanya di atas muka bumi ini min 'alaqin, dari segumpal darah. Alaq ini adalah satu proses dari sekian proses penciptaan manusia. Bukankah disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu awalnya dalam bentuk nutfah selama 40 hari, kemudian bentuknya alaqah. Nutfah itu adalah setetes air campuran dari sperma dan ovum, ya, dalam bahasa ilmiah namanya zigot. Kemudian nutfah atau zigot tadi berubah setelah 40 hari menjadi alaqah. Alaqah ini juga 40 hari. Alaqah itu diterjemahkan segumpal darah, padahal sebenarnya makna secara bahasa alaqah itu adalah sesuatu yang tergantung. Kenapa? Karena nutfah tadi ketika dia sudah wujud, dia kemudian masuk ke dalam rahim dan menempel di dinding rahim. Nah, ketika menempel di dinding rahim itu kelihatan sesuatu yang tergantung. Dia menempel untuk membentuk plasenta, karena disitulah nanti dia dapat makan. Nah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, mudghah, 40 hari, dan setelah itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh ke dalam jasadnya. Hiduplah manusia tadi. Ingat asal penciptaanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah, silakan kamu baca. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu itu Maha Pemurah. Inilah yang menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hanya kadang-kadang manusia itu setelah diberikan Allah nikmat yang banyak, nanti dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nanti pada ayat yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu bisa jadi dia timbul sifat angkuh sombongnya ketika dia melihat dirinya sudah kaya, sudah cukup. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah ingatkan di awal-awal, kalau kamu ada ilmu, ingat Allah yang telah memberikan ilmu kepada kamu. Ingat salah satu bentuk pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia bisa menulis dengan menggunakan pena. Siapa yang mengajari kita bisa menulis? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Ar-Rahman, Allah ajarkan kita bisa berbicara. Makanya diawali dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah nama Allah, dan di sana menunjukkan betapa kasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kasihnya Allah itu 'allamal Qur'an. Allah ajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, Allah ciptakan manusia. 'allamahul bayan, Allah ajarkan manusia bisa berbicara. Masya Allah, saudara-saudara sekalian, luar biasa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang pertama, mengingatkan manusia akan asal penciptaannya. Ya, dia harus jadi orang yang mulia. Carilah ilmu, baca dan belajar agar engkau mudah dalam menghadapi kehidupan. Dan ingat, ketika dapat ilmu, jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia, kita katakan tadi, dia harus berubah. Karena memang kita lahir ini tidak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum, dan Allah yang telah keluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'an, kamu tidak tahu apa-apa sedikit pun. Jahil kita ini, nggak tahu apa-apa. Pun saat kita lahir kita nggak bisa ngomong, kita hanya mampunya menangis.
Kalau kita lapar, kita menangis. Kalau kita haus, kita menangis. Kalau kita sakit, kita menangis. Tapi sungguhnya jemaah sekalian, saudara-saudara sekalian, kata salah seorang syekh Abdul Majid Zindani, siapa yang mengajari bayi itu ketika dia lapar dia harus menangis, sakit dia menangis, haus dia menangis? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tengok, Allah berikan fasilitas kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Allah jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati untuk memahami. Yang dengan fasilitas, 3 fasilitas ini manusia bisa mendapatkan ilmu. La'allakum tashkurun. Ingat, kalau kamu dapat ilmu, kamu harus menjadi orang yang bersyukur. Harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir ayat Allah sebutkan dalam surah Al-Alaq ini, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga kalau manusia menggunakan penglihatan, pendengaran, hatinya, ya, membaca sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapatkan ilmu. Tapi ilmu itu siapa yang ngajari? Siapa yang beritahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, di akhir tadabbur ini mungkin kita hanya berhenti sampai 5 ayat. Nanti kita akan teruskan pada ayat berikutnya, ya. Dan setiap akhir dari tadabbur kita selalu mengambil pelajaran, ya, dari ayat-ayat yang kita tadabburi. Nah, sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi? Pertama, ya, ini saya ungkapkan sebuah kajian yang dilakukan oleh UNESCO, Badan Pendidikan, ya, di PBB sana. Ini kajian di 2016. Mereka mengkaji indeks literasi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ada sekitar 61 negara yang dikaji oleh UNESCO, termasuk Indonesia. Dan hasil kajian itu ternyata bangsa Indonesia ini indeks literasinya itu berada pada posisi yang kedua dari 61 negara. Jangan senang dulu. Posisi kedua ini bukan dari atas, posisi kedua dari bawah. Jadi kalau 61 negara, Indonesia berada di angka 60. 61-nya itu sebuah negara kecil di Afrika Selatan sana, namanya Botswana. Yang paling tinggi itu negara Finlandia. Ini paling tinggi indeks literasinya, ya. Minat baca, maksudnya minat baca, bacaan yang berkualitas, ya. Itu indeks baca orang Indonesia literasi itu 0,001%. Artinya apa? Kalau ada 1000 orang, hanya 1 orang yang membaca. Bayangkan. Nah, kemudian saya menemukan juga kajian di Januari 2019 tahun kemarin. Nah, ternyata orang Indonesia ini minat bacanya tinggi juga. Kenapa? Kemampuan waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia membaca dalam 1 hari itu bisa 4 jam. Tapi apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah WhatsApp, media sosial. Ya, habis waktu untuk membaca WhatsApp. Jadi semangat bacanya ada, tapi kualitas bacaan. Nah, karena itu kita harus ingat ini wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita tingkatkan minat baca kita. Contohlah Al-Imam An-Nawawi. Itu luar biasa. Imam Nawawi sangat kecilnya itu kesukaannya adalah membaca. Dibawa main-main oleh kawan yang nggak mau, dia baca Quran. Disuruh jaga toko oleh orang tuanya, saat orang tuanya pergi dia baca Quran. Minat baca. Umur 45 tahun Imam Nawawi meninggal, tapi coba tengok karangan-karangan Imam Nawawi. Nah, alangkah berhajatnya kita sekarang ini, ya, setiap muslim punya karakter ya seperti Al-Imam An-Nawawi.
Ya. Nah, biasanya sebuah bangsa kita katakan tadi akan maju kalau minat baca rakyatnya itu tinggi. Ya, saya pernah ke Singapura. Ya, kita duduk di stasiun kereta api, dalam mobil, bus, itu rata-rata orang pegang buku, semuanya baca buku. Ya, nah, tapi masyarakat kita ini, ya, di samping baca WhatsApp tadi, baca kadang-kadang yang tidak atau rendah kualitasnya. Dia suka baca cerita-cerita hantu misalnya. Ini bacaan yang tidak bermanfaat. Bacalah sesuatu yang berkualitas. Itu yang pertama, pesan ya dari surah Al-Alaq ini. Yang kedua, ini penting. Kalau sudah jadi orang pintar, ya, jangan sombong. Ingat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada kita. Pepatah Melayu mengatakan, jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin tunduk. Ya, baik, itu saja, saudara-saudara sekalian, tadabbur kita yang pertama ini kita awali, memang sengaja kita awali adalah surah yang pertama turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah turun surah ini, resmilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik atau diangkat menjadi nabi. Jadi lantikan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu sebagai nabi, ya, ayatnya itu adalah ayat untuk membaca. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi insyaallah di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.